Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke kuliah pertemuan ke-7 yang membahas tentang strategi corporate PR. Teman-teman sekalian, kita akan mendiskusikan langkah-langkah yang bersifat strategis. Kita mulai dengan pengertian strategi. Strategi itu adalah rencana tindakan atau kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan utama, atau menurut Webster Dictionary, strategi merupakan sains dan seni menggunakan kekuatan politik, ekonomi, psikologis, dan militer suatu negara atau kelompok negara untuk memberikan dukungan maksimal bagi kebijakan yang diadopsi dalam perdamaian ataupun perang. Ini pengertian yang diberikan oleh Webster. Dari pengertian strategi ini kita bisa memunculkan pemahaman tentang apa itu strategi corporate PR. Strategi corporate PR adalah kebijakan dan rencana tindakan yang ditujukan untuk membangun reputasi, mengatasi krisis, dan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ada langkah-langkah yang harus disiapkan di dalam menyiapkan strategi corporate PR ini. Langkah-langkah tersebut adalah: pertama, menetapkan tujuan yang sesuai dengan mission statement. Yang kedua, melakukan analisis terhadap situasi. Yang ketiga, melakukan analisis SWOT. Yang keempat, memetakan audiens utama. Yang kelima, menetapkan pesan dan tema. Yang keenam, mengembangkan sasaran. Yang ketujuh, menyiapkan materi secara lengkap. Yang kedelapan, menciptakan strategi pencapaian. Yang kesembilan, mengembangkan taktik implementasi. Yang ke-10, memilih saluran yang efektif. Yang ke-11, membuat anggaran. Yang ke-12, menetapkan jadwal waktu. Yang ke-13, menunjukkan personil pelaksana. Yang ke-13, melakukan implementasi dari aksi lapangan. Yang berikutnya, monitoring aksi. Kemudian evaluasi kinerja dan perencanaan kembali. Itu langkah-langkah yang harus disiapkan di dalam proses strategi corporate PR. Langkah-langkah ini, teman-teman sekalian, itu bisa kita ringkas seperti itu, tapi kemudian bisa kita dalami lebih jauh. Misalnya menetapkan tujuan sesuai dengan mission statement, itu sebenarnya kerangkanya adalah bagaimana kita mengetahui visi dari korporasi, kemudian misinya seperti apa, dan kemudian tujuannya seperti apa juga. Nah, dari hal tersebut, maka tujuan haruslah jelas, spesifik, dan benar. Nah, yang kedua, analisis situasi. Analisis situasi ini harus bermula dari riset, ya. Penelitian dilakukan untuk melihat apa yang terjadi hari ini. Dari riset kemudian kita mendapatkan data, dari data kita mendapatkan informasi. Nah, informasi itu harus menjawab beberapa pertanyaan penting di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan. Yang ketiga poinnya adalah melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis yang kita lakukan terhadap kekuatan dan hambatan, kekuatan dan kelemahan, peluang dan hambatan yang dihadapi oleh korporasi. Yang keempat, memetakan audiens utama. Audiens utama kita itu kita temukan dari stakeholder yang ada. Stakeholder yang paling penting perannya itulah yang menjadi audiens yang akan perlu kita petakan, sehingga akan akan sesuai dengan sasaran apa-apa saja yang kita lakukan. Seandainya ini tidak tepat sasaran, maka dia akan menjadi langkah yang mubazir. Yang kelima, menetapkan pesan dan tema. Kira-kira dalam langkah-langkah kita ambil ini, tema yang kita bawa apa, pesannya apa? Karena tema dan pesan ini akan memandu kita untuk mencapai apa yang ingin kita capai di dalam proses strategi ini. Yang keenam, mengembangkan sasaran. Sasaran itu terkait dengan tujuan umum korporasi dan mesti memiliki definisi yang jelas, spesifik, terukur, dan dapat tercapai. Nah, langkah ketujuh adalah menyiapkan materi secara lengkap, mulai dari interpretasi pesan dan tema yang sifatnya menyeluruh, mendalam. Yang kedelapan, menciptakan strategi pencapaian, di mana strategi pencapaian itu haruslah
sesuai dengan langkah-langkah, jenis dan caranya. Kita harus mengimplementasikan, menurunkannya dalam bentuk seperti itu. Yang kesembilan, mengembangkan taktik implementasi. Taktik implementasi ini sifatnya tindakan yang langsung, aksi nyata, berkaitan dengan sasaran dan berkaitan dengan strategi. Yang ke-10, saluran yang efektif. Untuk sebuah proses strategi corporate PR, maka saluran yang efektif itu mesti kita pilih dengan jelas. Pilihan saluran seperti apakah melakukan tatap muka, media massa, media sosial, media lorong, dan alat benda peraga misalnya. Itu menjadi hal yang penting. Yang ke-11, membuat anggaran. Anggaran itu dibuat sesuai dengan target yang hendak dicapai, waktu yang dibutuhkan, dan biaya yang akan dikeluarkan. Nah, langkah-langkah di dalam membuat anggaran biaya itu adalah membuat daftar kebutuhan, melakukan estimasi terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut, daftar-daftar tersebut, kemudian menetapkan biayanya dengan pasti. Yang ke-12, menetapkan jadwal waktu. Kepastian yang dibutuhkan, rentang waktu yang ditetapkan, dan jenis taktik yang dipilih. Yang ke-13, menunjuk personil pelaksana. Apakah orang itu memiliki kewenangan, pengetahuan, dan kecakapan. Nah, kombinasi ini yang penting. Yang ke-14, implementasi aksi lapangan. Nah, implementasi aksi lapangan ini merupakan resume dari langkah-langkah yang sudah disiapkan tadi. Kemudian ada prediksi terhadap hambatan-hambatan yang ada, dan kemudian langsung turun ke lapangan. Yang ke-15, monitoring aksi. Yang di mana ada beberapa hal yang penting yang perlu dimonitoring, ya. Ada 4 langkah. Kemudian yang monitoring ini harus berkaitan dengan beberapa pertanyaan kunci. Yang ke-16, evaluasi kinerja. Evaluasi adalah penilaian yang bersifat periodik terkait dengan semua pencapaian. Evaluasi ini berbeda dengan monitoring. Ada beberapa perbedaan yang bisa teman-teman dalami di dalam slide-slide yang ada. Yang ke-17, merencanakan kembali langkah-langkah tersebut. Tujuannya adalah untuk perbaikan natural, pengembangan target berikutnya, dan kemudian pemberdayaan personil yang ada. Demikian kira-kira ringkasan dari slide-slide yang sudah dikirimkan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya.